kali ini bersama saya Nia Rahmawati. Selamat datang di pelatihan Grow Yourself, Grow Your Future. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini penting banget loh dalam perjalanan hidup dan karir kita, yaitu mengenal diri sendiri atau dengan istilah psikologisnya self-awareness. Nah, seringkali kita merasa sudah kenal sama diri kita sendiri, tapi apakah benar begitu? Karena mengenal diri bukan cuma tahu nama, hobi, atau cita-cita. Lebih dari itu, mengenal diri berarti menyadari siapa kita sebenarnya. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, dan apa nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup ini. Kenapa ini penting? Karena tanpa mengenal diri, kita seperti berjalan tanpa arah. Bisa aja kita bekerja keras, tapi nggak tahu untuk apa, atau ikut arus, tapi nggak tahu maunya kemana. Nah, dengan self-awareness, kita punya kompas yang membantu menentukan arah hidup kita. Yang pertama, ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri. Oke, kita mulai dari hal yang pertama, mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Apa sih kekuatan dan kelemahan diri itu? Kekuatan adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dengan baik dan membuat kita bersemangat. Misalnya, kamu jago berkomunikasi, suka memimpin, kamu punya empati tinggi, atau selalu teliti. Nah, kelemahannya sebaliknya adalah hal-hal yang sering bikin kita kesulitan. Misalnya, mudah menunda-nunda, cepat bosan, atau kurang percaya diri. Tapi ingat ya, mengetahui kelemahan bukan berarti kita lemah. Justru itu langkah awal supaya kita bisa berkembang. Nah, gimana cara mengenal kekuatan dan kelemahan diri? Ada beberapa cara sederhana. Pertama, refleksi diri. Coba luangkan waktu buat nanya ke diri sendiri. Hal apa yang bikin aku bangga? Kapan aku merasa paling semangat? Kapan aku merasa gagal dan kenapa? Dari pertanyaan itu biasanya muncul pola tentang kelebihan dan kelemahan tentang diri kita. Nah, yang kedua, minta feedback dari orang lain. Kadang teman, dosen, atau rekan kerja justru bisa melihat potensi kita yang belum kita sadari. Ketiga, bisa juga pakai tes kepribadian atau asesmen. Tapi ingat, hasil tes bukan label tetap ya. Itu cuma alat bantu untuk mengenal diri lebih dalam. Kenapa sih penting tahu kekuatan dan kelemahan kita? Karena dari situ kita bisa menentukan strategi untuk berkembang. Contohnya, kalau kamu tahu kamu mudah gugup saat presentasi, kamu bisa latihan public speaking atau belajar teknik pernapasan. Tapi, kalau kamu tahu kamu punya kemampuan empati yang tinggi, kamu bisa arahkan karir ke bidang yang melibatkan interaksi sosial, seperti konseling, pendidikan, atau layanan publik. Intinya, kenali diri kamu, lalu gunakan kelebihan kamu untuk tumbuh dan atasi kelemahanmu dengan bijak. Nah, sekarang yang kedua, menyadari nilai dan prinsip hidup. Sekarang kita bahas bagian yang kedua, menyadari nilai dan prinsip hidup. Apa itu nilai hidup? Nilai hidup adalah hal-hal yang kita anggap penting dan jadi pedoman saat kita mengambil keputusan. Nilai setiap orang beda-beda. Ada yang mengutamakan kejujuran, ada yang menekankan keluarga, ada yang menjunjung tinggi kebebasan, dan ada juga yang memprioritaskan tanggung jawab. Nilai ini seperti fondasi. Kalau kita nggak sadar nilai kita sendiri, kita bisa hidup mengikuti ekspektasi orang lain yang memang bukan keinginan kita. Lalu, apa itu prinsip hidup? Kalau nilai adalah fondasi, maka prinsip hidup adalah cara kita menjalankan nilai itu setiap hari. Misalnya, kalau nilai kamu adalah kejujuran, prinsipmu bisa akan
bisa aku akan tetap jujur bahkan ketika itu sulit. Kalau nilai kamu keluarga, prinsipmu bisa aku akan selalu meluangkan waktu untuk orang-orang yang aku sayang. Prinsip ini yang menjaga kita tetap konsisten, bahkan saat kita menghadapi tekanan atau tantangan. Nah, cara menemukan nilai dan prinsip hidup, coba tanya ke diri sendiri. Apa yang bikin aku merasa paling bahagia dan bangga? Hal apa yang bisa aku toleransi? Siapa sosok yang aku kagumi? Dan nilai apa yang dia pegang? Dari situ, tulis 3-5 nilai utama kamu, misalnya kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, kebebasan, kerja keras. Lalu ubah prinsip jadi sederhana. Contohnya, aku ingin selalu jujur pada diri sendiri. Aku akan berusaha keras tanpa mengorbankan integritasku. Kalau kamu sudah tahu nilai dan prinsip kamu akan lebih tenang dalam mengambil keputusan karena kamu tahu kenapa kamu memilih sesuatu. Oke, jadi teman-teman, mengenal diri sendiri itu bukan proses yang instan. Ini perjalanan panjang yang perlu proses belajar yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, pengalaman, dan perubahan hidup. Mulailah dari hal kecil, kenali ketakutan dan kelemahan kamu, sadari nilai-nilai yang kamu pegang, dan gunakan semuanya itu untuk menumbuhkan dirimu, agar kamu bisa tumbuh menjadi masa depan yang lebih baik. Ingat, grow yourself, grow your future. Ketika kamu bertumbuh sebagai pribadi, masa depanmu juga ikut tumbuh. Terima kasih sudah ikut belajar bareng hari ini. Semoga kamu semakin mengenal diri kamu, semakin percaya diri, dan siap melangkah ke masa depan yang kamu inginkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Self-awareness. Apa sih self-awareness itu? Seperti kalimatnya, self-awareness atau kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk bisa mengidentifikasi dan memahami dirinya secara utuh, baik itu dari sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, dan cara beradaptasi dengan lingkungan. Self-awareness adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki seseorang. Karena kalau kita nggak menguasainya, kita nggak bisa tahu nih apa aja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan adanya self-awareness, kita akan lebih mudah untuk mengevaluasi diri dan menjadikan diri menjadi pribadi yang bisa melihat mana hal yang baik maupun buruk dengan lebih jernih. Self-awareness bisa membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Tapi masalahnya, gak semua orang bisa memiliki self-awareness. Ada juga orang yang gak mau untuk keluar dari zona nyaman dan gak mau mengevaluasi diri, atau justru menutup mata dengan kelemahan dirinya sendiri. Hayo, apakah kamu salah satunya? Kita bahas ya beberapa tanda kalau kamu belum memiliki self-awareness. Yang pertama, masih sulit mengontrol emosi. Emosi merupakan sesuatu yang pasti dimiliki oleh setiap orang. Beberapa orang berhasil mengendalikan emosinya, hingga di saat-saat tertentu terlihat lebih tenang. Sadar atau enggak, mengontrol emosi memberikan banyak dampak bagi hidup kamu sendiri loh. Orang yang bisa mengontrol emosi adalah orang yang lebih bijak dalam melakukan banyak hal. Yang kedua, sulit menerima kritik dari orang lain. Kritik bukanlah hal yang buruk kalau menyampaikannya tepat sasaran. Meski emang sih, kadang beberapa orang sulit mengatakan kritik dengan kata yang enak didengar. Tapi kritik justru bisa membangun semangat yang lebih tinggi bagi orang yang diberikan kritikan. Balik lagi sih, tergantung gimana cara seseorang tersebut menanggapi sebuah kritikan aja. Nah, kalau kamu gimana nih? Kalau kamu masih sulit untuk menerima kritikan, ada baiknya kamu mulai ubah pola pikir kamu.
kalau nggak selamanya kritik itu adalah hal yang buruk. Terkadang justru sebuah kritikan yang menyakitkan hati kamu itu yang sebenarnya emang kamu butuhkan, tapi kamu nggak sadar. Ciri yang terakhir, sulit berempati pada orang lain. Empati adalah salah satu bukti kalau kamu gak hanya mementingkan diri kamu sendiri. Kalau saat ini kamu masih sulit berempati, artinya kamu harus jeli sama diri kamu sendiri. Jangan sampai rasa tidak bisa berempati itu menjadi berlebihan, yang nantinya kesannya malah bikin kamu dinilai sebagai orang yang egois dan gak mau memikirkan perasaan orang lain. Nah, itu dia 3 hal yang menjadi tanda kalau seseorang belum memiliki self-awareness. Gimana, udah ketahuan belum? Kalau kamu punya salah satu tanda di atas, gak usah sedih dulu, karena kamu masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Semangat ya! Simak cara membangun self-awareness di video berikutnya ya, stay tune. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.